Halo, kita balik lagi di channel Hobi kita. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai strategi ya. Kadang-kadang kalau kita main apalagi di grup sosial kayak gini itu nggak pakai strategi sih. Jadi kita main kayak random aja soalnya ya nggak ada coachnya juga. Terus kadang-kadang kalau ada teman atau partner kita yang kepingin menang itu biasanya pada kasih saran sih. Eh, Taruh-taruh mana terus pakai strategi apa gitu. Kayak kemarin tuh partnerku minta aku main bola-bola pendek atau bola-bola di net biar dia yang nyemes yang di belakang. Tapi eh, ya strategi kayak gitu tuh nggak bisa langsung kita terapin juga karena harus lihat dari strategi lawan kita. Kalau lawan kita bagus ini di bagian nettingnya diangkatin terus, sementara partnerku yang di belakang yang katanya mau nyemes malah bingung atau nggak bisa nyemes karena ya pinter ngasihnya nggak di lob kiri kanan atau nggak ke tengah-tengah, tapi di lob ke pojokan-pojokan belakang sampai dia sendiri ya nggak bisa nyemes gitu. Eh, Kalau strateginya dari lawan tuh kayak gitu ya, biasanya sama lawannya atau kita itu ngasih bolanya ke setengah lapangan, jadinya nggak ini. Eh, Kadang bingung kan kalau eh, lawan itu depan belakang posisinya, kita itu kasihlah setengah lapangan, jadi di tengah-tengahnya yang depan dan yang belakang. Tapi strategi apapun ya nggak bisa kita terapin juga kalau eh, kita dan partner kita itu nggak sinkron gitu. Kayak yang barusan ini, waktu aku ngasih ke net walaupun itu nggak drop shot ya, tapi bolanya kurvanya melambung, tapi kan jatuhnya itu tetap di net. Dan itu harusnya kan partnerku yang Stanley yang baju kuning yang harusnya maju, malah ditinggal. Jadi eh, apa nggak, kalau nggak sinkron kayak gitu ya sulit untuk kita menang walaupun kita udah pasang strategi. Tapi kalau eh, ada pemain yang misalkan kebiasaannya single, jadi dia banyak cover di tengah gitu, terus waktu ada ngangkat bola, dia ngangkat bola atau aku ngangkat bola juga nggak pindah, nggak kiri kanan, jadi tetap di tengah di depan gitu. Ya itu nggak bisa kita kasih ini apa strategi, soalnya nggak ini nggak sama, apa yang kita pikirkan dengan partner kita pikirkan tuh nggak sama. Padahal strategi itu sebenarnya nggak cuman ini ya, nggak cuman satu step aja. Misalkan turunin bola terus nanti aku semai, tapi strategi itu bukan cuman kayak jika kamu A maka lakukanlah B. Jadi jika lawannya ngelakuin A, kamu lakukan B. Ini nggak kayak gitu. Jadi kita itu kadang nggak bisa dapetin bola yang enak kalau kita nggak bikin kayak rutinitas dulu. Jadi kayak setting up, kasih sini dulu, terus kasih sana, terus kasih sana, baru kita tembak. Kalau misalkan 1 2 3 ngasih nggak berhasil ya kita cari cara lain, 1 2 atau diulangi 1 2 3 lagi, atau mungkin cari cara 1 3 2 atau 1 4 3 2. Nah itu banyak sih cara-cara kayak gitu, dan aku bukan coach sih jadi nggak ngerti ya kalau cara-cara itu. Tapi waktu aku main sih pasti biasanya udah ngerti kalau uh, bola-bola mana yang aku harus tempatin ke lawan biar nanti bisa di set up atau di smash atau di pokoknya diserang lah. Nah kalau kayak gitu kadang-kadang aku sama orang yang lebih tua atau mungkin seumuran itu masih ini ya, masih sama, sekitar 70-80% itu sinkron gitu. Apa yang aku pikirkan, aku set upnya di mana, terus partnerku yang usianya hampir sama-sama aku tuh ngerti gitu. Dia harus nekennya di mana, harus nempatin posisi di mana itu ngerti. Kalau
sama anak-anak lain khususnya yang masih muda dan yang nggak terlalu berpengalaman juga, itu mereka lebih fokusnya ke nyerang-nyerang nih, pokoknya nggak matian, nyerang terus gitu. Terus nggak ada kayak mainin bola tak drop shot atau apa ya. Mungkin kadang-kadang kayak Stanley gini ya sering ngasih drop shot juga, terus kadang-kadang ngasih net. Cuman apa ya, waktunya mungkin kurang tepat. Jadi kayak wes bosen lah aku nyemes. Soalnya Stanley kalian lihat kan bisa nyemes terus ya. Dan smashnya cukup keras meskipun kadang-kadang datar. Jadi smashnya itu datar, kalau lawannya pas nggak terlalu tinggi, sama lawan tinggal jongkok aja terus dibelokin ke banyak arah jadi mati. Sementara kalau lawannya lumayan bagus defense-nya, di smash ke daerah muka atau daerah dada bisa dibelokin langsung ke arah yang nggak umum gitu. Biasanya kan cuma ngeblok lurus, tapi bisa ke net silang atau malah dibalikin silang yang di belakang. Nah itu nanti mati. Ya kadang-kadang gini ya, waktu aku udah settingan 1, 2, 3 terus nurunin bola atau apa gitu. Terus bolanya diserobot sama temenku yang di depan dan malah di lob. Nah itu udah kayak ngerusak gitu, ngerusak suasana atau ngerusak, menyabotase apa yang udah aku set up atau udah build untuk pelan-pelan ngasih ini ya, pokoknya manjangin rally. Terus kalau ada kesempatan enak sebenarnya belum yang terakhir. Jadi aku misalkan ngasih bola itu, ya aku nggak tahu ya kalau finishnya itu bakalan ada 5 pukulan baru lawannya mati. Katakanlah kalau finishnya itu 5, aku waktu ngasih bola yang keempat sama temenku diambil terus malah dibuang atau di smash dan nyangkut gitu. Ya itu memang dari segi skill ya, tapi belum saatnya, jadi kurang 1 step lagi baru pukulan yang terakhir aku smash. Tapi pukulan keempat udah sama temenku diserobot. Nah itu bikin settingannya rusak dan kita harus balik lagi mulai dari nol. Tapi sekali lagi waktu main kita itu pasti nggak mikirin kayak gitu. Jadi kalau udah selesai kita lihat rekamannya, itu baru tahu oh, ini ternyata di setup gini terus sama lawan diginiin. Nah itu kita bisa pelajari. Tapi waktu main kan kita nggak bisa mikir secepat itu atau nggak bisa mikir sepanjang itu. Jadi cuman pikirannya ya sekedar balikin bola gitu aja. Atau kalau bisa main serius atau serang-serang gitu. Ya selain juga karena skill ya. Kalau cuman mainnya pokoknya kamu ulet nggak matian, setiap ada bola kamu kejar. Terus secara skill kamu bisa mengembalikan kemanapun di situasi apapun, walaupun terdesak atau backhand lead itu kamu masih bisa balikin. Ya itu membantu sih supaya kamu bisa memenangkan permainan. Tapi kalau misalkan skillnya sama, kita sama lawan tuh sama, ya kita mungkin harus lebih ini ya, kalau punya strategi mungkin lebih unggul. Dan selain itu ya harus punya pengalaman juga. Kadang-kadang kita sama partner itu nggak pasang strategi, nggak ada komunikasi sama sekali. Yang ada ya cuman jalan sendiri-sendiri gitu. Oh, ngasih bola seenaknya. Tapi kalau orang yang berpengalaman, mereka akan naruh bola-bolanya itu lebih bukan jitu, tapi lebih kayak ditata gitu. Tahu tempat yang mana-mana yang biasanya kosong. Nah kayak gitu itu kadang kita nggak imbang ya, antara pengalamanku dan pengalaman partnerku itu beda. Jadi kalau partnerku misalkan mereka biasa menang karena sering nyemes terus menang. Tapi kalau aku misalkan
menangnya biasanya karena sering nge-net atau karena sering placing. Nah itu nanti beda, kita nggak sinkron gitu. Jadi balik lagi, skill kita perlu dan strategi apapun kalau kita itu nggak sinkron apa yang kita pikirin sama yang temen kita pikirin, jadinya ya sama aja bohong gitu. Terus juga kadang-kadang kerjasamanya itu juga nggak bagus ya. Kalau ada bola-bola yang sekiranya aku mengharapkan temanku yang ambil tapi dia nggak ambil, atau sekiranya aku yang harusnya ngambil sama temanku diserobot. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin ini ya timpang gitu. Dibandingin sama lawan yang mereka mainnya kayak lebih rileks, oh menang gak apa-apa, kalah gak apa-apa. Jadi mereka lebih rileks dan gak ada kayak nyala-nyalain. Terus ada yang uh, ada yang kayak gini kalau menurut pengalamanku ya, ada orang-orang yang merasa aku lebih bagus mainnya daripada partnerku. Jadi aku harus cover, semuanya itu dia yang cover gitu. Atau ada juga orang yang kebalikannya gitu. Aku lebih buruk dari partnerku, tapi aku nggak mau dicap buruk. Aku kepingin bantuin dan kepingin ngambilin bola. Jadi masa aku di anak tirikan, jadi harus ngambilin bola. Kalaupun dia nggak diincer ya. Tapi ada juga yang kalau nggak bisa main terus malah diincer dan dia panik atau nggak mau ngambil bola sama sekali gitu. Jadi kayak freeze, diem aja soalnya udah nggak tahu mesti ngapain lagi karena diincer. Jadi kayak orang yang dibully itu nggak ada fight backnya, terus merasa oh ini udah nasibku, udah aku memang nggak bisa main, terus diincer gitu ya. Ada ya orang-orang yang kayak gitu sing sepengetahuanku ya. Jadinya kalau mau menang agak sulit karena memang secara mental juga nggak dibentuk, terus skillnya juga nggak diasah. Dan kalau belajarnya sih menurutku kalau di waktu nganggur atau di waktu yang nggak main gitu, belajar di YouTube atau belajar dengan metode yang bagus walaupun nggak les. Tapi kalau punya metode, aku rasa bisa cepat berkembang. Tapi kalau memang orangnya datang untuk bersenang-senang, nah ini yang biasanya orang-orang itu banyak ini ya, banyak terjadi. Datang untuk bersenang-senang, jarang latihan, terus waktu main kerjaannya cuma cengenges. Jadi kalau salah hahaha, terus kalau kalau dia berhasil dapetin bola kayak bangga setengah mati. Padahal enggak, kayak gitu-gitu. Walaupun satu kali kita main kalah atau menang itu merupakan satu pengalaman kan. Kalau walaupun kita itu mainnya monoton, tapi itu suatu pengalaman. Jadikanlah itu sebuah pengalaman yang bisa membuat kita itu belajar sesuatu. Baik itu menang maupun kalah, kita harus belajar sesuatu. Oke, selebihnya kita langsung ke permainan aja. Kalian mungkin udah bisa paham ya. Jadi kalau aku sama Stanley itu agak beda sudut pandang sih. Jadi di bola-bola yang aku harapkan habis aku mukul terus partnerku itu jaga di tempat yang biasanya. Misalkan aku itu nurunin bola tapi Stanley itu nggak segera maju atau nggak segera jaga di depan. Dan kadang-kadang ada bola-bola yang aku itu kayaknya merasa oh ini enak bolanya gitu. Terus Stanley ambil, biasanya kan senang nyemes toh, jadi aku pikir dia nyemes, jadi aku udah kayak siap-siap untuk maju atau cover di depan, ternyata sama dia di lob. Jadi banyak ini yang kecelik itu bukan lawannya aja,
Tapi yang terkecoh juga partnernya aja itu aku gitu. Aku udah kadang mau maju ternyata harus pindah atau geser lagi gitu. Untuk ukuranku untuk ukuran seusiaku cukup melelahkan kalau mainnya kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau aku partner sama yang lebih tua atau yang lebih pengalaman ya usia sebaya gitu, itu udah ngerti gitu. Jadi polanya gimana, terus mainnya itu juga santai. Kalau aku lihat di ini ya eh, grupnya yang engkau-engkau yang lebih tua-tua gitu, itu mainnya kayak nyantai, kakinya nggak ada lari-lari atau nggak terlalu rajin, tapi tahu harus posisinya di mana, terus tahu cara ngasih bolanya itu di mana. Dan mereka juga mainnya nggak semes-semes juga, tapi cuman kayak naruh-naruh, ngedrive, placing gitu, tapi bisa tipis-tipis dan efektif gitu. Ya mungkin kita harus belajar banyak ya, khususnya yang anak muda itu harus belajar banyak dari yang kayak ini Hendra Ahsan gitu. Walaupun udah hampir pensiun, udah hampir 40, tapi masih bisa ikut All England loh. Lah itu juga nggak matian, masih bisa masuk ke 16 besar, ke 8 besar gitu. Jadi apa ya, itu kayak harus belajar strategi juga sih. Selain karena memang Hendra Ahsan tuh kayaknya strategi mereka itu solid ya. Jadi udah saling mengerti lah. Kayak ini, waktu dulu kan ada Kevin sama Marcus itu juga udah solid gitu. Jadi pemain A terus yang ngimbangin yang satunya. Nah ini kalau dipisah belum tentu partnernya yang baru bisa ngimbangin. Nah itu yang mungkin terjadi sama aku di sini ya. Aku sama Stanley eh, punya kecenderungan seperti itu, jadi kurang cocok untuk bisa memahami. Ya, aku memang banyak error juga sih hari ini, dan beberapa bola yang ini aku nggak nyangka banyak outnya gitu. Padahal ya kayaknya normal-normal aja. Oke, kita amati ya videonya, dan di tengah-tengah ini kan aku udah banyak error atau banyak kehilangan poin gitu. Jadi aku melakukan strategi yaitu kalau bolanya datang di aku nggak langsung serang. Maksudnya biasanya kan kalau aku cegat di depan tuh biasanya aku nyemes atau ngedrive ke lawan gitu. Tapi di tengah-tengah permainan aku mulai ngasih ke net-net, jadi ngasih ke net-net tipis gitu, dan kayaknya memang banyak menghasilkan poin, tapi malah Stanley yang maunya nyemes lebih tajam jadinya malah sering nyangkut. Nah itu mungkin yang bikin kita kalah ya. Jadi aku disclaimer aja, jadi di video ini aku kalah gitu, nanti bakal kalah, dan yang cewek-cewek bisa nyusul.
Di sini harusnya Stanley itu ngeblok aja ngasih net atau ngasih ke tengah. Jadi nggak harus selalu diangkat. Aku kadang kesulitan juga waktu aku di belakang harusnya kan aku nyemes-nyemes ya, tapi sama Stanley sering dibuang. Nah memang untuk teman-teman yang doyan nyemes itu mereka kurang sabar kalau dibikin panjang rallynya sama lawan. Jadi lawan tuh kadang ngembaliinnya kayak di semes-semes keras tuh ngembaliinnya cuman di blok atau tunggu terus di kayak di pressing aja gitu. Nah itu yang bikin apa ya nggak betah itu buat orang-orang yang sering nyemes. Sebenarnya gampang mana sih kalau kita itu disemes ngembaliinnya itu diangkat atau di lob lagi atau cuman di blok aja. Ya kadang-kadang kalau smashnya keras banget ya kita otomatis refleksnya juga harus cepat ya. Kalau cepat pasti lebih enakan diangkat karena kalau bolanya cepat kita cuman ngeblok atau nunggu aja tuh biasanya miss atau salah ini salah apa ya salah kira-kira. Tapi kalau ada orang tertentu yang memang bisa sih reading uh, trayeksi ya, trayeksinya bola itu bakal di kemanain tuh dia tahu. Aku rasa Stanley walaupun smashnya keras tapi aku lihat lawan tuh udah nungguin gitu. Jadi uh, udah bisa prediksi bolanya itu bakal ditaruh di mana. Nah ini sekali lagi kita banyak kecolongan di bola-bola yang cuman di blessing atau ditaruh di tengah gitu ya. Dan selama aku dan Stanley nggak ada komunikasi, kalau nggak ada yang tahu gitu, kalau udah direkam baru ngerti ya, oh ternyata lawan strateginya kayak gini. Nah kalau pas waktu main aku atau Stanley itu nemu atau paham apa yang dilakuin sama lawan, kita mungkin bisa lebih aware atau lebih hati-hati. Ini aku minta ganti lagi shuttlecocknya dan harus ditekuk karena terlalu kenceng ya. Aku sebenarnya nggak suka kalau ditekuk-tekuk karena ini beda timing. Padahal merek yang sama aku gunakan untuk di hari lain di lapangan yang sama tapi nggak perlu ditekuk. Entah kenapa kok hari ini harus ditekuk biar nggak terlalu kenceng. Tapi sebenarnya kalau ditekuk itu pasnya itu timing atau speed speed shuttlecocknya itu pas kalau baru-baru ditekuk aja. Kalau udah agak dipakai udah lama itu nanti timingnya rusak. Jadinya aku nggak terlalu nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ya nggak boleh mengambing hitamkan shuttlecock ya, soalnya lawan juga pakai shuttlecock yang sama tapi kok bisa poin dan eh, nggak kesusahan. Jadi kita ini ya nggak boleh pakai alasan seperti itu. Eh, aku rasa Stanley itu nyemesnya kurang ini ya, kurang tajam karena dia itu cenderung kayak ini ya, nggak lompat. Jadi agak kayak nungguin bolanya datang baru dia itu mukul sekuat tenaga. Soalnya kalau lompat juga kadang-kadang memang nggak bisa keras walaupun kita lompat, cuman menang tajam aja. Nah di sini aku udah mulai sering ngasih net ya. Tapi aku nggak komunikasi juga sama Stanley dan aku rasa strategiku lumayan ini ya berhasil. Cuman karena nggak komunikasi sama Stanley jadi Stanley kadang-kadang masih ngelop. Aku rasa Stanley itu mainnya terlalu santai ya. Jadi kalau nunggu di smash tuh kadang-kadang kayak ini tangan satunya itu nyantai banget gitu.
Dan ada beberapa bola yang ditaruh ke bagiannya dia ya memang bagian smashnya dia itu lumayan bagus. Tapi lebih enak kalau kita itu nyemashnya pakai forehand. Walaupun sama-sama kerasnya ya. Tapi kalau pakai forehand tuh kita bisa lihat ke depan ke mana daerah yang kosong yang sekiranya enak di smash gitu. Eh kalau nyemashnya random cuman ngasih ke tubuhnya lawan dan sedangkan lawan kalau di smash di daerah badan tuh balikinnya di luar nurul itu kita ini ya malah kelimpungan sendiri. Jadi lebih baik kita pakai cara yang lain lah. Jangan karena kita itu kebiasaannya kayak gitu, kalau nggak berhasil ya harus dirubah. Ini lumayan dapat hasil yang banyak ya. Jadi ini yang seharusnya aku harapin dari Stanley dan aku sendiri juga. Jadi ngasih bola-bola yang tajam. Terus nanti di depan aku yang ngeblok atau yang neken lawan. Kadang-kadang nggak cuma di smash tapi di blok dikasih ke net. Aku rasa lawan tuh defense-nya gak bagus-bagus amat. Yang bagus kalau di smash di daerahnya body atau di daerah lengan atau dada gitu ya. Dan kalau smashnya tajam harusnya kalau dari tadi smashnya tajam dan keras itu lawannya nggak bisa ngeblok silang atau nggak bisa ngembaliin dengan bagus. Jadi nanggung mengembalikannya kalau smashnya itu tajam dan keras. Smashnya Stanley lurus, kalau nggak diterima Kiki kayaknya itu out. Dan ini aku udah mulai kalau dikembarin ke net aku ngasih net lebih dekat ke net ya, jadi nggak aku teken. Kalau teken lebih gampang sih buat lawan soalnya nggak gerak. Jadi aku kasih ke bagian net gitu, lawannya jadi lari-lari. Nah kayak gini tuh kalau biasanya ya aku kasih net, soalnya habis lawan tuh terdesak ke belakang, terus pemain yang depan harusnya ngasih net yang setipis mungkin ke daerahnya lawan. Jadi mau maju jauh, partnernya mau maju juga biasanya nanggung atau kesulitan. Nah, ini kan yang aku harapkan sebenarnya nyemes ya. Kalau bolanya itu ngelop ngelop serang itu memang sulit untuk di smash tajam, jadinya kita itu harusnya lompat dan lompatnya itu harusnya di belakangnya bola. Jadi kalau bagus banget ngelopnya sampai ke daerah ini baseline, jadi kita itu harus lompatnya di luar lapangan, jadi di belakang banget gitu. Nanti bisa tajam. Tapi kalau di lob ya apa ya, kepepet. Kalau kepepet banget ya harus di lob sih. Ya itulah tadi aku bilang kadang yang aku harapkan dari partner nggak selalu tercapai. Oke guys, jadi gitu aja game kali ini. Aku kalah, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.